Laksono dengan NIM F521230028. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani Zain dengan NIM F521230016. Perkenalkan, nama saya Desak Damayanti dengan NIM F521230004. Perkenalkan, nama saya Zarnati Falaja Nurba dengan NIM F521230017. Perkenalkan, nama saya Panjangga Saputra dengan NIM F521230019. Oke, baik. Pertama-tama kita akan membuat class note dengan dibuka, dengan kita isi integer data tanda kutip sama koma, note next tanda kutip koma, dan lanjut kita membuat lagi note dalam kurung integer data, dan kita buka kunci yaitu dengan mengisi this titik data sama dengan data, dan lanjut dengan this titik sama dengan next dan sama dengan null dan tanda kutip kom. Dan kita jangan lupa untuk menutup keduanya, yaitu note pada bagian note ini kita tutup, dan pada bagian class note-nya kita tutup juga. Nah, langsung kita membuat class linked list dengan membuka, dan terus kita mengisi dengan note head tanda kutip 2. Nah, pada bagian class main-nya kita buat public class main dan dibuka, dan kita isi public static void main dalam string dan dengan isian kosong dan args, lalu tutup, dan kita buka lagi dengan linked list sama dengan new linked list dengan list kosong tanda kutip 2. Oke, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang insert. Pertama-tama ada void insert integer data. Di sini dia adalah deklarasi fungsi bernama insert yang menerima parameter berupa bentuk bertipe integer. Kemudian selanjutnya ada node new node sama dengan new node data. Baris ini akan membuat sebuah node baru dengan data yang diberikan. Node ini nantinya kita gunakan untuk menyimpan data baru yang mau dimasukkan ke linked list. Kemudian if head sama dengan null. Kode ini akan memeriksa apakah nanti linked list ini kosong atau tidak. Jika head linked list bernilai null, berarti linked listnya masih kosong. Kemudian head new node. Jika linked list kosong, maka head diatur sebagai node baru yang telah dibuat. Artinya nanti node baru ini akan menjadi elemen pertama dalam linked list. Else, tapi jika linked list ini tidak kosong, maka dia akan menjalankan kode berikutnya. Selanjutnya ada node temp sama dengan head. Baris ini dia akan membuat sebuah node sementara temp dan menginisialisasikannya dengan head. Ini nanti tujuannya untuk melakukan iterasi lewat linked list mulai dari head. Kemudian ada while temp next null. Kode ini nanti akan membuat sebuah loop while yang terus berjalan selama node temp yang sedang diiterasi nanti memiliki next yang bukan null. Ini artinya nanti loop ini akan terus jalan sampai nanti temp menjadi node terakhir di dalam linked listnya. Kemudian temp sama dengan temp next. Di dalam loop ini nanti temp digeser ke node berikutnya. Dengan begitu loop ini nanti berfungsi untuk mencapai node terakhir sebelum ditambahkannya nanti node baru. Kemudian setelah keluar dari loop while, temp nanti sudah berada di node terakhir dari linked list. Kemudian ada temp next new node. Baris ini menghubungkan node baru new node ke node terakhir, temp next, dengan mengatur temp next ke new node. Jadi nanti new node ini akan jadi elemen terakhir, tujuan terakhirnya dalam linked list. Begitu. Baik, selanjutnya ada main-nya. Di sini yang pertama ada list insert data 10. Di sini dia akan memanggil data 10 ke dalam linked list. Jika linked listnya masih kosong, angka 10 ini akan jadi elemen pertama dalam linked list. Jika tidak, 10 ini nanti ditambahkan ke ujung linked list sebagai elemen terakhir. Yang kedua, hampir sama. Pemanggilan kedua ini dia memasukkan data 20 ke dalam linked list. Data 20 ini nanti akan ditambahkan di ujung linked list sebagai elemen terakhir setelah data 10.
Selanjutnya ada list insert 30. Di sini akan memasukkan data 30 ke dalam linked list. Nanti ditambahkan di ujung linked list sebagai elemen terakhir setelah 20. Selanjutnya yang terakhir ada linked list 40. Pemanggilan ini juga akan memasukkan data ke 40 ke dalam linked list. Data 40 ini nanti ditambahkan di ujung linked list sebagai elemen terakhir setelah data 30. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan program bagian search. Yaitu yang pertama saya membuat komentar yang menjelaskan bahwa ini adalah metode untuk mencari data dalam linked list. Pertama saya membuat metode boolean search dalam kurung integer data. Ini adalah deklarasi sebuah metode bernama search yang mengembalikan tipe data boolean. Metode ini menerima satu parameter bertipe integer yang disebut data, yang merupakan nilai yang ingin dicari dalam linked list. Lalu, saya membuat node tab sama dengan hit, titik koma. Ini tuh di sini sebuah variabel local tab dari tipe node dibuat dan diinisialisasi dengan node pertama dalam linked list yang disebut head. Ini digunakan sebagai pointer sementara untuk menelusuri linked list. Lalu, saya menggunakan perulangan while dalam kurung tab tanda seru sama dengan null. Ini tuh maksudnya adalah loop while yang akan Baik, di sini saya akan mendeklarasikan metode display yang berisi list kosong digunakan untuk menampilkan data yang diminta. Pertama, kita membuat variabel temp yang merupakan objek dari kelas node. Selanjutnya, kita menginisialisasinya dengan head. Ini merupakan referensi ke node pertama dalam linked list. Kemudian kita memiliki loop while yang akan terus berjalan selama kondisinya benar. Kondisinya adalah temp tidak sama dengan 0, yang berarti loop akan berhenti ketika temp menjadi 0, yang menandakan bahwa kita telah mencapai akhir linked list. Di dalam loop, kita mencapai nilai data dari node yang ditunjuk oleh temp. Ini berarti kita mencetak data yang disimpan dalam node saat ini. Kemudian, setelah mencetak data dari node saat ini, kita memindahkan temp ke node berikutnya dalam linked list. Ini dilakukan untuk melanjutkan iterasi ke node berikutnya. Ini menandakan akhir dari loop while. Loop akan berhenti saat temp menjadi 0, yang menunjukkan bahwa kita telah mencapai akhir linked list. Kemudian setelah selesai mencetak semua data dalam linked list, kita mencetak baris baru. Ini memberikan tampilan yang lebih rapi ketika kita mencetak data dari linked list. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pengaplikasian public class node. Display pengaplikasian dengan memasukkan sistem out println dengan nama linked list. Selanjutnya, kita membuat kode list titik display untuk menampilkan output di terminal. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode delete yang berada di kelas linked list. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu metode delete. Di sini dijelaskan yaitu void delete memiliki parameter data yang bertipe integer. Metode ini bertujuan untuk menghapus node dengan nilai data yang sama dalam linked list. Yang kedua, kita akan memeriksa fungsi. Jika head itu sama dengan 0 atau head di node pertama dari linked list itu bernilai 0, ini menunjukkan bahwa linked list itu kosong dan tidak perlu dilakukan operasi penghapusan. Jadi metode langsung mereturn fungsi. Yang kedua, kita melakukan if head titik data sama dengan data. Ini memeriksa apakah node pertama memiliki data yang sama dengan data yang ingin dihapus. Jika iya, itu berarti kita perlu menghapus node pertama dari linked list. Dalam hal ini kita cukup mengubah head itu agar menunjuk ke node berikutnya dengan menggunakan head titik next
sehingga not pertama dihapus dari linked list, setelah itu direturn kembali. Di baris ini memuat sebuah not sementara dengan nama not temp yang mulai dari not pertama lagi. Ini akan digunakan untuk melintasi linked list dalam proses mencari not yang akan dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan while. Ini digunakan untuk mencari not yang akan dihapus. Dalam perulangan ini, iterasi memeriksa apakah temp next atau not berikutnya tidak sama dengan null dan memiliki data yang tidak sama dengan data yang ingin dihapus, maka temp dipindahkan ke not berikutnya. Ini berlanjut sampai kita menemukan not yang ingin dihapus atau sampai mencapai akhir dari linked list. Setelah perulangan while selesai, kita memeriksa lagi apakah temp next itu bernilai null. Jika iya, berarti kita telah mencapai akhir dari linked list tersebut tanpa menemukan not dengan nilai data yang sama dengan data yang ingin kita hapus itu. Dalam hal ini program mereturn lagi karena tidak ada data yang akan dihapus atau tidak ditemukan data. Dan kita sampai di langkah yang terakhir dalam metode penghapusan, yaitu kita memasukkan temp next, yaitu not sebelumnya. Maka kita cukup mengubah pointer dari not sebelumnya yaitu temp agar